Halo semua, perkenalkan nama saya adalah Jonathan Luban Batu dengan NIM atau NPM 219520040. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Metodis Indonesia jurusan Sistem Informasi. Saat ini saya akan mendemonstrasikan atau mensimulasikan cara menggunakan aplikasi yang sudah saya buat untuk keperluan laporan skripsi. Skripsi saya berjudul Implementasi Aplikasi Reservasi Pertemuan dengan Metode TOPSIS, Studi Kasus Fakultas Ilmu Komputer Universitas Metodis Indonesia. Aplikasi ini masih dioperasikan melalui localhost. Oke, pertama-tama kita buka Laragon. Laragon ini mirip seperti Sampipi ya, tetapi kenapa saya menggunakan Laragon? Yang pertama adalah lebih ringan, yang kedua lebih cepat, efisien dan juga lebih fleksibel menurut saya. Kita langsung start all. Setelah itu Apache dan MySQL-nya hidup, lalu kita klik kanan www, pilih project atau aplikasi kita, maka akan otomatis terbuka. Baik, ini adalah form login. Pada form login itu memiliki dua inputan, username dan password. Ketika username dan passwordnya dikosongkan lalu kita klik login, maka akan muncul sebuah notifikasi bahwa harus mengisi inputan. Saya klik, nah dia muncul, please fill out this field, gitu. Ketika misalnya username saya isi tetapi password tidak, sama juga muncul sebuah notifikasi untuk menyuruh memasukkan inputan. Ketika misalnya username-nya salah dan password-nya juga salah, maka login akan failed gitu. Ketika misalnya username-nya benar, password-nya salah, juga tidak bisa masuk, login failed atau gagal login. Tapi ketika misalnya username-nya dan password-nya itu sama, benar, maka bisa login. Seperti itu. Ketika login, ini yang pertama ini adalah tampilan admin ya, memiliki 7 menu. Menu yang pertama itu dashboard. Menu dashboard ini memiliki 4 informasi. Yang pertama adalah jumlah pengguna, memiliki 70 pengguna. Ini adalah jumlah total pengguna yang ada di sistem ini atau di aplikasi ini. Yang kedua itu banyak pertemuan, ini adalah total keseluruhan pertemuan yang ada di aplikasi ini. Yang ketiga adalah riwayat reservasi, adalah jumlah atau total seluruh pertemuan atau janji temu yang sudah dibuat dan yang sudah diterima oleh dosen, seperti itu. Jadi ini ada 12 pertemuan, ada 20 berarti ada selisihnya 8. Kemungkinan di antara 8 itu ada yang ditolak dan ada yang belum dilakukan sebuah aksi atau tindakan untuk diterima atau ditolak dari dosen. Selanjutnya adalah verifikasi user, ada 5. Verifikasi user ini adalah informasi mengenai akun yang sudah dibuat atau diregistrasi tetapi belum divalidasi. Seperti itu, ada 5 yang belum divalidasi. Kita masuk ke daftar pertemuan. Daftar pertemuan itu adalah halaman untuk menampilkan reservasi pertemuan dari mahasiswa. Dalam kasus ini di admin itu seluruh pertemuan dari mahasiswa. Seluruh reservasi pertemuan dari mahasiswa. Oke. Ini ada semacam inputan untuk memasukkan tanggal. Ini untuk memfilter atau mencari, mensaring berdasarkan tanggal gitu, mencari berdasarkan tanggal atau memfilter berdasarkan tanggal. Sebagai contoh di sini kita akan mencari sebagai contoh ini deh, Rabu 24 Mei. Mungkin saya akan hitung dulu ada berapa totalnya. Di halaman ini ada 1, 2, 3, 4, ada 4, ada 5. Ketika misalnya saya memfilter berdasarkan hanya di hari
hanya di tanggal 24 Mei, itu dia seperti ini. Kita mengklik atau memilih tanggal 24 double ya, 2 kali. Ketika kita search, maka ada 5. 5 of 5, di sini juga ada 5. Seperti itu. Yang kedua itu ada inputan search untuk mencari ya, tapi mencarinya berdasarkan NIM mahasiswa. Semisal ini salah satu contoh, saya copy, saya search. Oke, hanya ada satu mahasiswa dengan NIM ini melakukan pertemuan dengan dosen ini, seperti itu. Selanjutnya untuk tabel ya, di sini yang pertama adalah tabel nomor untuk penomoran data. Selanjutnya ada mahasiswa. Mahasiswa ini ketika ikonnya ini diklik, maka akan memunculkan informasi mengenai mahasiswa, nama mahasiswa, NPM, semester berjalan, dan program studi mahasiswa tersebut. Selanjutnya ini dosen. Dosen ini adalah dosen yang dituju oleh mahasiswa ini. Jadi mahasiswa yang bernama ini ingin melakukan pertemuan dengan dosen ini, seperti itu. Dalam contoh ini nama mahasiswanya si Rolando ingin bertemu dengan dosen yaitu Pak Nixon, seperti itu. Waktu ini adalah informasi mengenai pada hari, tanggal, bulan, dan tahun serta jam berapa dilakukannya pertemuan, reservasi untuk bertemu gitu, pertemuannya gitu. Di sini berbeda-beda ya. Selanjutnya ada status. Status ini menginformasikan tentang apakah reservasi pertemuan itu sudah dilakukan, yaitu ada diterima dan ditolak. Apakah sudah diterima atau ditolak? Nah, kalau misalnya dia masih proses, artinya belum dilakukan aksi apapun. Tetapi kalau kita lihat di bawah ini ada ditolak dan diterima, itu artinya sudah dilakukan aksi. Yang selanjutnya adalah pembahasan. Tabel pembahasan, field pembahasan ini berisi tentang bimbingan, jenis bimbingan apa yang dilakukan mahasiswa. Jadi ada 4 jenis bimbingan: bimbingan skripsi, bimbingan akademik, bimbingan PKL, dan juga bimbingan konseling. Nah, pada tabel ini dilakukan sorting ataupun dilakukan pengurutan berdasarkan hasil perhitungan TOPSIS yang manual. Didapati hasil di mana bimbingan skripsi menjadi ranking 1, bimbingan akademik menjadi ranking 2, bimbingan PKL menjadi ranking ketiga, dan juga bimbingan konseling menjadi ranking 4. Seperti itu. Kalau kita lihat di halaman ini bimbingan skripsi semua. Di halaman 2 itu bimbingan skripsi. Nah, lanjut bimbingan akademik. Nah, selanjutnya ini adalah bimbingan akademik sampai batasnya di sini. Di sini ada bimbingan PKL. Bimbingan PKL dan juga bimbingan konseling terakhir. Baik. Selanjutnya ini adalah keterangan. Keterangan ini memiliki 2 button. Yang pertama button untuk memperlihatkan atau memberi informasi tentang isi keterangan atau hal yang ingin dibahas oleh mahasiswa. Gitu, ini isi keterangannya. Lalu ada gambar. Ini adalah contoh di mana gambarnya tidak ada. Seperti itu. Sepertinya ini semua adalah gambarnya tidak ada ya. Oke. Selanjutnya ada verifikasi user, di mana ini adalah kolom untuk menginformasikan bahwa dosen sudah memberikan aksi. Ketika dia sudah memberikan aksi, ditolak atau diterima. Tetapi ketika dia di dalam proses, dia kosong. Kenapa kosong? Karena ini tampilan accept atau denied-nya atau diterima atau ditolaknya itu hanya ada pada dosen
fungsionaris dan caplin, seperti itu. Selanjutnya aksi. Kenapa aksi di sini kosong? Karena dia masih proses. Ditolak juga dia akan kosong. Tetapi ketika dia diterima akan muncul sebuah aksi. Ada dua aksi. Yang pertama ini adalah bukti reservasi. Ketika diklik, maka akan muncul halaman bukti reservasi. Ini adalah nomor fakturnya. Nomor faktur. Ini ada informasi mengenai mahasiswanya. Ini informasi mengenai dosennya. Ini waktu reservasi. Rabu 24 Mei 2003 pukul 10.56. Selanjutnya kita kembali ke daftar pertemuan. Ini adalah tombol untuk mendownload PDF. Ketika saya klik, maka akan otomatis mendownload PDF. Download, di open. Seperti itu. Muncul informasi mengenai mahasiswa dan dosen. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, pada rutinitas dosen, itu ada daftar atau list dosen yang dosen tetap yang ada di Universitas Metodis Indonesia terkhusus pada Fakultas Ilmu Komputer. Sebagai contoh, saya masuk sini. Sebelumnya tadi saya klik atur rutinitas. Ini adalah sebuah button atau sebuah tombol sebenarnya di bawah ini. Saya klik, maka akan memunculkan dua fungsi atau dua menu. Yang pertama, menu pertama ini untuk mengatur jangka waktu rutinitas dosen atau periodenya. Biasanya pada Fakultas Ilmu Komputer di Universitas Metodis Indonesia ada 16 pertemuan. 16 pertemuan ini atau 16 pertemuan ini disebut 16 minggu juga. 16 minggu itu diperkirakan, saya perkirakan itu 4 bulan lebih lah. Nah, jadi tanggal mulai perkuliahan ini tanggal masuknya perkuliahan, tanggal selesai ini mungkin di pertemuan ke-16 atau di UAS itu sebenarnya. Seperti itu. Ketika misalnya saya ganti, sebentar ini saya ganti dulu ini. Contoh saya naikkan jadi Agustus tanggal 18. Saya ganti. Nah, dia berhasil mengganti periode rutinitas. Nanti juga kita akan lihat pada jadwal dosen, terkhususnya pada dosen Pak Fatih, apakah tanggal selesai perkuliahannya itu tanggal 8 Agustus kah gitu atau salah seperti itu. Selanjutnya adalah pada rutinitas dosen. Ini merupakan menu untuk membuat rutinitas dosen selama 5 hari. Senin sampai Jumat seperti itu. Ketika misalnya saya akan menambah rutinitas, saya buat contoh ini adalah mengajar di hari Jumat pukul 17.00 sampai 18.00 semisal. Saya tambah. Oke, sudah ditambah, ini dia muncul 17.00 sampai 18.00. Seperti itu. Setelah ditambah, siapa tahu mungkin terjadi kesalahan seperti itu. Ketika menginputkan tambah rutinitas bisa diedit. Editnya di sini, klik edit, simbol edit itu. Terus di sini bisa kita ubah. Ini mau nama kegiatan yang kita ubah atau nama atau harinya kita ubah. Contoh hari kita ubah dan jamnya kita ubah. 18 sampai 19 sebagai contoh. Saya edit. Oke, dia mengajar tetap Kamis 18 sampai 19. Seperti itu. Untuk hapus juga bisa, tinggal klik hapus maka dia akan terhapus. Dia akan terhapus. Oke. Lanjut ke verifikasi user. Ini halaman di mana menampilkan akun mahasiswa yang sudah dibuat, akun mahasiswa, dosen, fungsionaris, dan chaplain yang sudah dibuat tetapi belum diverifikasi gitu atau belum divalidasi.
terkhususnya untuk mahasiswa sih karena, eee, ke jadi yang di sini adalah mahasiswa-mahasiswa yang belum divalidasi, tapi ketika di-accept sudah dipastikan dia, benar mahasiswa yang berada di Universitas Metodis Indonesia, terkhusus di Fakultas Ilmu Komputer, dan juga benar bahwa dia, mahasiswa yang aktif, seperti itu. Ini ada search untuk mencari berdasarkan NIM atau misalnya ketika ada dosen dia NIDN-nya. Saya contohkan ini di 3. Oke, saya search maka dia dapat gitu, menghasilkan dari apa yang saya search. Oke, selanjutnya adalah buat akun. Buat akun ini ada eh, nomor induk mahasiswa atau NIM-nya atau NIDN atau nomor induk dosen nasional. Semisal saya klik saja sembarang. eh, Ketika pilih role dosen, maka akan langsung muncul program studi. Program studinya berbentuk checkbox. Kenapa berbentuk checkbox? Karena dosen bisa saja mengajar lebih dari satu program studi. Dan juga fungsionaris. Di fungsionaris ada pilihan lanjutan gitu, yaitu pilih jabatan. Pilih jabatan ada eh, ada dekan, jabatannya ada dekan, ada wakil dekan 1, wakil dekan 2, wakil dekan 3, kaprodi SI, kaprodi TI, dan PTI. Ketika misalnya ditekan semisal kaprodi PTI, maka pilih program studinya itu tetap checkbox dikarenakan fungsionaris itu bisa saja mengajar lebih dari satu program studi atau satu jurusan, seperti itu. Selanjutnya ada chaplain. Kalau chaplain dia juga checkbox bisa lebih dari satu program studi, misalnya eh, mau sistem informasi, teknik informatika atau pendidikan teknologi informasi, semua bisa datang ke chaplain. Yang pasti chaplainnya eh, Fakultas Ilmu Komputer, seperti itu. Dan terakhir adalah mahasiswa. Mahasiswa ini berbentuk radio button. Jadi mahasiswa itu tidak boleh memiliki lebih dari satu program studi. Seperti itu. Ketika saya coba registrasi, saya coba registrasi, registrasinya sukses. Ketika saya balik ke verifikasi user, kita ke halaman selanjutnya. Nah, dia akan muncul seperti itu. Untuk sebelumnya untuk menjelaskan ini kita buka dulu PHP MyAdmin. Jadi yang mau saya jelaskan adalah ketika misalnya dia belum dilakukan aksi, maka dia akan statusnya itu akan 0. Kalau kita bisa lihat sebentar. Oke. Kalau kita lihat di status dia itu 0. Seperti itu. Statusnya 0. Tapi ketika misalnya saya accept, saya terima, maka dia akan jadi 1. Tetapi ketika saya decline, dia terhapus. Saya contohkan di mana dia akan di-decline. Oke, saya tolak. Oke, akun gagal diverifikasi. Saya refresh. Saya turun ke bawah lagi, maka akan hilang. Seperti itu. Oke, selanjutnya pada menu riwayat reservasi. Menu ini untuk menampilkan reservasi pertemuan yang telah dibuat, tetapi yang telah dibuat dan telah disetujui oleh dosen, fungsionaris, dan chaplain. Gitu. Jadi di sini ada total 12 data.
Yang pertama di sini adalah filter tanggal juga. Ketika saya melakukan filter tanggal, semisal tanggal 24 Mei, kalau saya coba hitung, 1, 2, 3, 3 hanya 3 data, tanggal 24 Mei, kalau saya coba input, saya search, dia hanya muncul 3 dari 3 di sini di showing-nya, dan juga di tabelnya juga hanya 3. Seperti itu. Selanjutnya adalah search, juga hampir mirip dengan yang sebelumnya, tetapi di sini dia mencari berdasarkan penerimanya. Semisal di sini saya copy paste saja. Nah, maka akan diterima. Pengirim seperti ini, mahasiswanya, data-data mahasiswanya. Ini ada tombol hapus untuk menghapus. Oke. Ketika ini ada total 12, ketika misalnya diklik Excel, maka akan mendownload sebuah file Excel yang otomatis berisikan data ke-12 dari reservasi pertemuan ini, riwayat reservasi ini. Ketika saya klik, akan otomatis mendownload. Kita open. Oke. Nah, saya zoom, saya perbesar, dia akan menampilkan semuanya. Tuh. Oke. Ini juga ada yang ditolak. Selanjutnya ada daftar dosen. Ini adalah tampilannya mirip ya seperti tadi rutinitas dosen, berisi tentang informasi uh, daftar dosen tetap yang ada di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Metodis Indonesia. Ketika saya klik yang lihat jadwal, maka akan menampilkan jadwal. Seperti ini. Dia berbentuk seperti kalender ya. Nah, tadi kan kalau saya tidak salah pada rutinitas itu saya terakhir buat, kalau saya coba cek lagi ya, 18 Agustus terakhir. Kalau saya lihat 18 Agustus, kalau kita direct ini ke kanan atau navigasi ke kanan, maka dia akan mengganti bulan gitu. Nah, dan ternyata benar gitu. Agustus 2023 di tanggal 18 terakhir. Di sininya sudah tidak ada lagi. Ini Senin sampai Jumat, Sabtu dan Minggunya tidak ada ya. Seperti itu. Di sini ada week, tampilannya per minggu dan per hari seperti itu. Oke. Selanjutnya setelah ini adalah tampilan dari dosen. Saya coba logout dulu. Saya akan login dengan dosen. Baik, sudah masuk satu dosen di akun satu dosen. Nah, di akun ini juga ada jadwal dosen. Ini juga dia berisi tentang kegiatan-kegiatan dosen tersebut di hari-hari tersebut. Ini ketika misalnya ada mahasiswa yang ingin bertemu, maka dia tampilannya berwarna biru seperti ini. Dan juga ada keterangan waktunya 10.56. Ini NIM atau NPM dari mahasiswa tersebut dan juga namanya. Begitu juga di sini ada 4 mahasiswa yang ingin bertemu dengan dosen Pak Fatih. Ini hanya simulasi ya. Oke.
Selanjutnya ada pada daftar pertemuan juga. Nah, pada daftar pertemuan di verifikasi user ini ketika belum dilakukan aksi dia akan muncul accept dan decline atau diterima atau ditolak. Jadi dosen yang memutuskan ingin menerima atau ingin menolak seperti itu. Ketika diterima maka akan muncul aksi. Kalau kita lihat aksinya, kalau kita lihat bukti reservasi di dalam kolom aksi, maka akan berisi informasi mengenai dosen, mahasiswa dan juga waktu reservasi. Ini juga ada itunya, nomor fakturnya. Seperti itu. Ketika saya accept yang ini sebagai contoh juga, oke, sudah diterima. Saya ini dan juga ini ada nomor faktur mahasiswa, dosen dan juga waktu temu. Seperti itu. Selanjutnya oh ya, untuk daftar pertemuan juga ada filter tanggal. Semisalnya di sini hanya ada 5 ya. Di sini tanggal 24 hanya 1. Ketika saya klik tanggal 24 memfilter hanya tanggal 24 atau mencari hanya di tanggal 24 Mei, maka akan muncul. Seperti itu. Kalau men-search, dia men-search berdasarkan NIM mahasiswa. Sebagai contoh, ketika saya search, dia muncul. Seperti itu. Ketika saya men-search-nya dengan salah gitu, misalnya seperti ini, dia akan kosong. Seperti itu. Selanjutnya saya akan login lagi untuk fungsionarisnya. Oke, untuk fungsionaris tampilannya juga hampir sama ya. Sama, bukan hampir sama. Tampilannya sama. Oke, ini adalah daftar kegiatan Pak Naikson di sini di dalam 5 hari, Senin sampai Jumat. Seperti itu. Ini week-nya untuk melihat per minggunya atau ini per harinya, seperti itu. Oke. Di daftar pertemuan juga sama. Di sininya juga ada filter untuk lihat tanggal gitu. Misalnya ini ingin melihat tanggal 26. Ketika di search maka akan muncul 2. Itu. Dan juga ini search-nya untuk untuk NIM mahasiswa. Oke, ini mahasiswanya berbeda-beda ya. Semisal ini saya copy. Tuh, dia muncul hasilnya hanya mencari yang dengan NIM ini. Seperti itu. Ini ada teks dan juga ada gambar. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke Chaplin. Untuk Chaplin itu juga tampilannya sama, tetapi Chaplin kegiatannya itu hanya di jam 8 sampai 8.30 itu ada ibadah sampai jam dan juga di hari Jumat. Di hari Jumat itu hanya ada pukul 14.00 sampai
pukul 15.00 itu ibadah. Seperti ini. Oke, sebentar, tadi ada pada tanggal 26. Ketika kita melihat tanggal 26, ada seorang mahasiswa di jam 9 gitu, ingin bertemu dengan Chaplin, maka akan muncul informasinya. Di sini juga muncul seperti itu. Oke, yang terakhir itu mahasiswa ya, tampilan mahasiswa. Oke, saya login di mahasiswa. Ini adalah menu choose user yang hanya bisa diakses oleh mahasiswa. Halaman atau menu ini membuat reservasi pertemuan dengan dosen, fungsionalis, dan Chaplin. Yang pertama itu ada pilih dosen dan Chaplin, dosen, fungsionalis, dan Chaplin sebenarnya. Terus di sini ada pilihan seluruh dosen yang ada di dosen tetap yang ada di Fakultas Ilmu Komputer di Universitas Metodis Indonesia. Saya contohkan saja ini Pak Indra M. Sarkis, Wakil Dekan 1. Ketika saya buat semester 8, semester berjalannya, terus tanggal pertemuannya itu tanggal 29 Mei, jamnya. Nah, ketika pilih jam, saya close dulu deh. Ketika tentukan jam pertemuan, ketika ada yang warna abu-abu itu berarti tidak bisa dipilih lagi dikarenakan ada mahasiswa lain yang sudah duluan uh, yang sudah mereservasi waktu pada jam tersebut gitu. Misalnya pada 10.26 sampai 10.40 itu sudah ada mahasiswa lain, berarti kita hanya lihat jam-jam yang kosong gitu. Misalnya ini kosong 14.15 sampai 14.29. Saya klik, pilih, terus pilih pembahasannya, saya pilih sebagai contoh itu adalah bimbingan akademik. Gambarnya contohnya saya buat, terus komentarnya saya ingin mendiskusikan perihal nilai saya Pak, sebagai contoh. Kita buat pertemuan. Oke, reservasi berhasil dibuat. Oke, sekarang kita akan buka tampilan dari Bapak dosen tadi yang dituju. Saya menggunakan browser lain saja supaya lebih mudah untuk dilihat dan juga lebih mudah tidak tidak login berulang-ulang seperti itu. Saya masukkan passwordnya. Oke, pada tampilan Bapak ini, Pak Indra M. Sarkis, ini ada pertemuan dari saya tadi. Seperti itu. Pada Senin pukul 14.15. Seperti itu. Bimbingan akademik sudah pas tadi. Gambarnya ini, tulisannya ini tadi pembahasannya yang ingin dibahas. Seperti itu. Ketika misalkan diterima, terus dilihat bukti reservasinya, ini memunculkan sebuah nomor faktur. Ini data mahasiswanya, data dosennya, waktu reservasinya. Oke, selanjutnya ada pada kita kembali ke mahasiswanya kembali. Oke, setelah tadi ini kita masuk ke riwayat reservasi. Di sini juga ada di riwayat reservasi ini pada mahasiswa ya. Pada mahasiswa itu menampilkan reservasi pertemuan yang mahasiswa buat kepada dosen gitu. Misalnya ini dengan nama Jonathan Benbatu ini telah beberapa kali
melakukan pertemuan dengan beberapa dosen. Ada di sini Pak Fatih, Pak Jimmy, Pak Indra M. Sarkis. Seperti itu. Kalau di page 2-nya, Pak Indra Sarkis juga. Seperti itu. Dan juga di sini ada menu PDF. Ketika diklik, maka akan mendownload PDF. Ketika saya klik, start, open, maka akan menampilkan bukti reservasi dan juga ini keterangannya. Seperti itu. Selanjutnya ada pada search. Pada search ini mencari berdasarkan penerimanya atau berdasarkan nama dosennya, seperti itu. Sebagai contoh, ini saya copy paste dan search, akan muncul seperti itu. Selanjutnya yang terakhir adalah daftar dosen. Daftar dosen ini adalah dosen-dosen yang aktif atau dosen tetap yang ada di Fakultas Ilmu Komputer di Universitas Metodis Indonesia. Oke, di sini sebagai contoh saya ingin melihat daftar dosen. Ini contoh Pak Jimmy. Nah, ini tadi yang saya ingin bertemu ada 1. Sisanya ini mengajar semua ya, tidak ada mahasiswa yang ingin melakukan pertemuan. Seperti itu. Sama juga tampilannya. Seperti itu. Oke, demikianlah hasil dari demo aplikasi saya untuk keperluan skripsi. Terima kasih.